Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati Nurjana dari Prodi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2103034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sebuah hukum. Sebelum kita membahas mengenai hukum, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai pengertiannya. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, Pancasila memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Menurut Rizky Argama, Direktur Riset dan Inovasi di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori norma Hans yang dikenal dengan die Verordnung der Norma, terdapat jenis tingkatan suatu aturan, dan dalam tingkatan menurut Hans, Pancasila berada di tingkatan paling tinggi sebagai norma dasar negara atau Staatsfundamental Norm. Masuk kepada fungsi atau peran Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki di sini adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang paling rendah atau yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12/2011. Sehingga jika secara hierarki Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan tertinggi, sedangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berarti dapat disimpulkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional di Indonesia wajib berlandaskan Pancasila. Kembali pada teori Hans, dalam bahasa Jerman ada 4 jenis tingkatan suatu aturan. Menurut Hans, tingkatan pertama atau tingkatan tertinggi ada Staatsfundamental Norm atau biasa disebut dengan norma dasar negara yang di dalamnya terdapat Pancasila. Tingkatan kedua ada Staatsgrundgesetz atau biasa disebut dengan konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Undang-Undang Dasar 1945, dan tingkatan ketiga ada Formulgesetz atau yang biasa disebut dengan hukum formal yang di dalamnya terdapat undang-undang. Dan tingkatan terakhir atau tingkatan paling rendah menurut Hans adalah Verordnung dan Autonomsetzung atau yang biasa disebut dengan undang-undang otonom yang di dalamnya terdapat peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Terima kasih. Hanya sekian pembahasan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Next, kita ketemu di video selanjutnya. See you.